We are the first generation. When this school had no history, we were the ones who began its story. Kami datang membawa harap dan rasa penasaran. Inilah perjalanan kami, bukan sekedar mengenang, tapi bersyukur karena kami pernah tumbuh di sini. Di kelas, kami tidak hanya mengejar rumus dan mengisi lembar jawaban, tapi mengejar rasa ingin tahu. Belajar mendengar, belajar berpikir, dan tanpa sadar, belajar saling memahami. Gambar fotonya, dan ini ada gambar sampah. Ini tinggal diklik satu kali cukup dan hilang. Terima kasih ya. Hari pertama. Seragam masih kaku kebesaran. Rambut rapi sekali. Upacara kami lucu sekali. Barisan kami bengkok. Maju mundur tak beraturan. Tapi guru-guru tersenyum karena mereka tahu kami sedang belajar. Belajar sedikit demi sedikit. Mulai rapi, mulai paham arti kedisiplinan. Pada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Di lapangan terbuka, kami belajar tentang barisan dan aba-aba. Yang paling kami ingat bukan hanya yel-yel dan tali temali, tapi bagaimana kami saling membantu, saling menyemangati saat lelah, dan berdiri tegak meski kaki gemetar. Disiplin bukan untuk ditakuti, tapi dijalani. Karena disiplin bukan hanya aturan, tapi karakter. Kami tidak hanya dilatih untuk memimpin, tapi juga mendengarkan. Berani mengambil keputusan, juga siap menerima kritik. OSIS membuat kami bukan sekedar siswa, tapi pemikir, pemimpin, dan pelaksana. Kepemimpinan tidak hanya diajarkan dalam teori panjang, tapi dalam tantangan nyata, bagaimana menghadapi konflik, mendengar suara terbanyak, dan mengambil keputusan yang tak selalu mudah. Disinilah kami belajar menjadi pemimpin bukan hanya di depan, tetapi di dalam diri sendiri. Di tengah dunia yang bising, kami temukan ketenangan dalam satu hal: Al-Quran. Lantunannya lembut, tapi menguncang hati. Menghafalnya butuh sabar, tapi menghadirkannya dalam hidup, itulah kekuatan. Kami tidak hanya belajar bahasa Al-Quran, tapi juga belajar bahasa dunia. Dengan percaya diri, meskipun belum sempurna, tapi kami berani mencoba.
Ramadan membawa kami pada jeda yang istimewa. Di tengah ibadah dan keheningan, Ramadan membawa kami kembali pada makna-makna yang sempat terlupa. Tentang doa yang dipanjatkan diam-diam, tentang air mata yang jatuh tanpa suara. Kami temukan bahwa ibadah juga tentang keikhlasan. Dan menjadi bermanfaat adalah bagian dari ibadah yang paling nyata. Setelah Ramadan, Syawal pun menjadi lebih bermakna. Kami tak hanya merayakan dengan teman, tapi juga bersama mereka yang sering dilupakan, para lansia. Kami belajar bahwa bahagia juga harus dibagikan. Di sini kami tidak hanya diajarkan untuk pandai, tetapi juga untuk pulang ke pelukan orang tua. Dengan hati yang lembut dan penuh hormat. Kami bersyukur bahwa Nufi tidak hanya mendidik kami, tetapi juga menguatkan orang tua kami. Terima kasih sekolahku. Terima kasih ayah bunda telah mendoakan kami setiap hari. Dan suatu hari kami melangkah lebih jauh ke luar negeri. Ternyata dunia tak hanya seluas Sidoarjo, tapi sejauh mata bisa bermimpi, dan sejauh doa bisa mengantar langkah kami. Kami sadar, mimpi kami tak boleh kecil. Di Twin Tower Kuala Lumpur, di Merlion Park Singapura, kami bukan lagi anak kecil yang takut melangkah jauh. Di balik keseriusan kami, di antara lembar soal dan lantunan ayat, kami menyelipkan canda, tawa yang meledak tanpa aba-aba, dan ekspresi yang kalau diputar ulang bisa bikin malu seumur hidup. Tapi justru disitulah kami hidup. Untung saja guru kami tak pernah lelah menjadi kameramen, merekam semuanya untuk kami kenang. Mengabadikan setiap tingkah ajaib yang kami kira tak terlihat, supaya saat nanti kami tumbuh, kami bisa menertawakan masa lalu dan berkata, "Ya Allah, itu aku."
adalah generasi pertama. Di sekolah inilah kami dirawat, disiram dengan ilmu dan cinta. Kini kami pergi membawa bekal, ilmu, iman, dan kisah yang tak tergantikan. Kami akan melangkah melewati batas ini, bukan untuk melupakan, tapi untuk membawa semua yang telah kami dapat ke dunia yang lebih luas. Terima kasih untuk semuanya. Kami siap melanjutkan perjalanan.